dengan pembahasan materi teks resensi ya. Saya berharap kalian tidak lagi dan pernah mengenal apa itu teks resensi. Di awal tadi sudah ada penjelasan tentang apa itu teks resensi. Jadi di sini simak baik-baik apa saja yang termasuk di dalamnya dari resensi tersebut yang harus kita pelajari ya. Jangan lupa siapkan buku catatan untuk membuat poin-poin yang penting di dalam teks resensi. Sehingga nanti KD menyusun teks resensi bisa berhasil dengan baik dan maksimal. Kita lanjutkan ya. Oke. Resensi itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu resenti, dan bahasa Latin recensio, rescendere, atau juga revidere yang artinya mengulas kembali. Apa yang diulas bisa resensi buku, bisa resensi film. Yang penting, satu catatan untuk pembuatan resensi adalah apabila resensi buku, maka buku yang baru terbit. Apabila film yang diresensi, maka film yang baru terbit, ya. Itu catatannya yang penting. Mengapa harus buku yang baru terbit? Karena untuk memberikan informasi kepada pembaca bahwa ada buku yang baru terbit dan pembaca harus mengetahui apa isi secara singkat dari buku tersebut. Apa sih kita tujuannya membuat resensi itu? Tentu, seseorang membuat resensi pasti ada tujuannya. Di antaranya, 1. Mengetahui kelebihan dan kekurangan buku. Ya kan? Ini. Nah, ini kebetulan ada buku. Judulnya Guru Aini. Tentu Guru Aini ini termasuk buku fiksi karena berisi tentang cerita, novel. Kemudian ada judul baru yaitu Mudahnya Menulis Tanpa Ide. Apakah ini buku fiksi juga? Iya, tentu saja bukan. Ini adalah buku non-fiksi. Bagaimana dengan yang ini? Apakah ini buku fiksi atau non-fiksi? Iya betul, buku fiksi karena di dalamnya memuat sebuah cerita. Makanya disebutkan kalau itu memuat buku cerita berarti masuk dalam fiksi. Kalau memuat tentang ilmiah seperti ini maka termasuk buku non fiksi. Karena apa? Kita di dalamnya harus mengetahui dulu jenis buku yang akan diresensi karena nanti hubungannya sama isi dari penulisan resensi tersebut tidak sama antara buku yang fiksi dan buku non-fiksi. Yang kedua yaitu memberikan gambaran kepada pembaca dan penilaian umum dari sebuah karya secara ringkas. Nah, seperti yang saya katakan tadi, harus buku yang baru terbit. Kemudian ini masih disegel. Berarti baru terbit. Bukan berarti kalau sudah disegel seperti ini bukan berarti baru terbit ya. Bukan, tapi mencetaknya itu baru tahun ini. Nah, itu yang dimaksud baru terbit. Memberikan masukan kepada penulis berupa kritik dan saran terhadap isi substansi, cara penilaian buku. Nah, setelah kita baca buku ini mulai awal sampai akhir, ternyata buku tersebut ada yang kurang. Apanya yang kurang? Nah, kita harus membaca buku ini dari awal sampai akhir supaya nanti tidak terjadi kesalahan menilai buku ini yang nantinya akan kita tuliskan pada bagian kelemahan buku kalau memang buku itu kurang, sehingga resensator tidak boleh membaca buku dengan melompat-lompat. Jadi kita harus membaca secara intensif, membacanya secara intensif mulai awal sampai halaman akhir. Berikutnya, mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. Tentu, penulis akan memberikan sedikit gambaran mengapa karya ini bisa
terbit. Itu ada alasannya. Menguji kualitas buku dengan membandingkan karya lainnya. Nah, satu novel kita bandingkan dengan novel baru yang lain, dengan pengarang yang sama, atau dengan pengarang yang berbeda sekalipun. Baik dari jenisnya, baik dari segi isinya, dan sebagainya. Lalu kita akan buat sebuah ulasan berupa resensi dari karya tersebut. Nah, resensi sendiri itu apa sih? Dari tadi ngomongin resensi tapi nggak tahu ya apa artinya. Resensi itu adalah kegiatan membaca. Kita garis bawahi ya, kita garis bawahi ini. Membaca, kita garis bawahi coba di sini. Membaca ya. Nah ini, membaca. Kita garis bawahi, kita beri stabilo. Membaca, memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan mengungkapkan keunggulan dan kelemahan sebuah buku sebagai informasi untuk orang lain. Kata si Tepu tahun 2013. Saya ulangi, membaca, memahami, kemudian menganalisis, kemudian mengevaluasi atau menilai, lalu mengungkapkan keunggulan dan kelemahan buku sebagai informasi untuk orang lain. Apa saja sih unsur resensi supaya kita bisa meresensi buku ini dengan baik? Nah, pertama yaitu ada judul. Judulnya apa ya ini ya? Oh, Aku Siaga Hebat. Kemudian ada pendahuluan, identitas karya. Identitas karya kita bisa amati di sini. Itu nanti akan kamu lihat di situ ada di baliknya cover ya. Baliknya cover. Nah, ini. Itu ada identitas mulai dari buku, judulnya, pengarangnya, penerbitnya, kota terbit, tahun terbit berapa, cetakan keberapa, itu ada di sini. Kamu tinggal menuliskan identitas karya yang dimaksud untuk meresensi buku ini. Kemudian pendahuluan itu isinya apa ya? Isinya, kemudian bagian inti itu dari resensi itu apa? Kemudian dan penutup jangan lupa. Kita lihat penjelasan berikutnya. Judul resensi. Judul resensi itu tidak harus sama dengan judul buku yang ada dan yang akan kita resensi. Misalnya ini Guru Aini judulnya. Bukan berarti judul resensinya adalah Guru Aini, tidak. Tapi kita bisa mengambil salah satu atau beberapa kata di dalam novel ini, kemudian kita buat sebagai judul resensi yang akan kita buat nantinya. Garis besarnya adalah judul resensi tentu harus menarik dan benar-benar menjiwai seluruh tulisan atau inti tulisan. Tetapi tidak harus ditetapkan dahulu judulnya. Boleh menulis resensi dulu, baru membuat judul resensi, atau membuat judul resensi lalu menganalisisnya. Boleh, terserah. Nah, tadi identitas buku. Ada apa saja sih buku ini? Judul. Kemudian apakah ini buku asli bahasa Indonesia atau terjemahan? Kemudian ada penyuntingnya atau penerjemahnya. Nah, itu tetap harus dituliskan semuanya. Penerbitnya dari mana? Tahun terbitnya kapan? Cetakan keberapa ya buku ini? Ada kalanya buku yang booming, yang tren topik, beberapa kali mengalami cetak sesuai dengan permintaan dari pembaca. Kemudian tebal buku berapa halaman nih? Berapa halaman ya? Sebelum angka 1 itu biasanya ada angka Romawi. Maka dituliskan angka Romawi dulu plus sampai halaman paling akhir. Kemudian harga buku, nah ini lagi yang penting, harga buku harus dimunculkan karena menandakan bahwa buku itu adalah buku yang baru terbit. Ya, jangan lupa harganya dulu. Tapi untuk pemula, untuk latihan sebagai latihan, saya tidak membatasi harus buku yang baru terbit. Tapi buku apa saja bisa kamu resensi untuk sebagai latihan. Bagian pembuka yaitu mengenalkan siapa sih pengarangnya, Guru ini siapa ya pengarangnya? Oh, Andrea Hirata. Siapa itu Andrea Hirata? Kamu baca. Kemudian prestasi apa yang diperoleh?
Kita bisa menuliskan, membacanya dari sini ada ya biodata. Semacam biodata penulis itu ada dan muncul di bagian belakang. Kemudian membandingkan buku sejenis yang ditulis baik oleh pengarang sendiri maupun oleh orang lain. Andrea Hirata itu karyanya banyak ya. Jadi kita bisa membandingkan. Kalau Pelangi itu apa, Laskar Pelangi? Intinya tentang apa? Cerita tentang apa? Guru Aini menceritakan tentang apa? Memaparkan kekhasan atau sosok pengarang, memaparkan keunikan buku, merumuskan tema buku tersebut. Itu untuk bagian pembukaan. Atau kalau ini kebetulan buku fiksi yang kamu ambil untuk diresensi, kamu bisa menuliskan bagian pembukaan berupa sinopsis atau jalan cerita dari cerita tersebut. Kalau buku yang kamu analisis, kamu tulis resensinya adalah buku non-fiksi, seperti ini, maka yang kamu tuliskan di bagian pembuka adalah tentang ringkasan buku tersebut memuat apa saja, gitu ya. Kemudian untuk isi, nah tadi ada ulasan, keunggulan buku dan kelemahan buku, tidak boleh mencermatinya dari segi fisiknya, tetapi dari segi isinya. Baik tentang unsur intrinsiknya atau tentang komunikatif, inovatif, dan ilmiah di dalam buku yang non-fiksi, itu bisa kamu muat, kamu tulis dalam bagian keunggulan dan kelemahan buku. Untuk bagian penutup, biasanya diisi dengan adanya saran atau pesan, atau kira-kira ya buku ini tuh cocoknya untuk anak usia berapa? Untuk pelajar kah? Untuk pelajar SD, SMP, atau bagaimana? Kalau buku ini kira-kira untuk siapa ya? Iya, untuk semua penulis. Kalau buku ini novel Guru Aini, kira-kira yang baca cocoknya untuk anak siapa? Nah, itu harus tahu. Tentunya harus dibaca dulu, mulai awal sampai akhir. Nah, ini ada contoh judul novel Dialova, penulisnya Dian Noranindya. Ini bagian identitas ya, semuanya ditulis di sini. Kemudian bagian pendahuluan, kebetulan ini isinya adalah tentang Dian Noranindya sendiri, beserta tentang adanya karyanya dan sinopsisnya. Sinopsis tidak harus panjang, boleh 1 atau 2 paragraf sebagai perwakilan dari intisari atau cerita tersebut. Kemudian baru dituliskan kelebihan dari novel itu adalah apa? Oh, penulis benar-benar jelas dalam menggambarkan suasana hati. Nah, ini kan berarti unsur intrinsik. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Ini termasuk menggunakan gaya bahasa yang dapat membuat pembaca masuk ke dalam cerita. Nah, ini berarti alur, akan hanyut dalam isi cerita, turut merasakan perasaan tokoh tersebut. Ini berarti alurnya. Kemudian kekurangannya novel ini apa ya? Segi penggunaan bahasa saja. Bahasa yang digunakan novel ini mutlak bahasa remaja sehari-hari. Jadi kurang memperhatikan pengetahuan tambahan bagi pembaca dalam aspek kosakata. Intinya bahasa apa ya? Bahasa gaul untuk anak muda. Oleh karena itu cocok untuk dibaca oleh siapa ini buku ini kira-kira? Iya betul, untuk para remaja. Penutupnya, pesan apa yang kita sampaikan untuk pembaca, yaitu bahwa generasi yang akan datang sudah sepatutnya untuk mengetahui bagaimana cara membuat resensi dari sebuah novel drama dan sebagainya. Para pembaca jika ingin lebih mengetahui, maka belilah buku ini dan dibaca. Nah, setelah kita membuat resensi itu kira-kira manfaat apa ya yang kita peroleh? Resensator itu memiliki manfaat apa darinya? Kita lihat di sini. 1. Sebagai bahan pertimbangan, memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya. Oh, ini loh ada karya baru dari Andrea Hirata. Kamu sudah baca belum? Nah, kalau belum, segera miliki, isinya bagus loh. Ini saya sudah buat resensinya. Yang kedua, sarana promosi. Nah, buku-buku novel-novel atau buku apapun yang trend topik atau bestseller itu biasanya karena adanya resensator yang membuat
buku dari karya tersebut menjadi booming, ikut mempromosikan pengarang dari buku itu. Yang ketiga, pengembangan kreativitas. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin sering menulis, semakin baik tingkat keahlian kita. Yang keempat, nilai ekonomis. Apa coba nilai ekonomis? Tentu saja kita mendapatkan imbalan berupa uang dan bisa terkenal karena ikut mempromosikan karya buku yang trend topik atau bestseller. Untuk kaidah bahasa, jangan lupa dalam teks resensi tidak lepas dari adanya kebahasaan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa yang ada di dalam KBBI dan UEB. Menggunakan konjungsi penerangan bahwa, yakni, yaitu, dan sebagainya. Ini hanya contoh ya, sebagian dari kata penghubung. Kemudian konjungsi penyebaban, sebab dan karena. Ini sudah meletak dua ini, konjungsi penyebaban. Atau konjungsi temporal, waktu, sejak, kemudian, akhirnya, dan sebagainya. Ini masih banyak sebenarnya. Kemudian pernyataan, saran, terus, dan sebagainya. Jangan lupa untuk kaidah kebahasaan tetap diperhatikan adanya penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada di buku saku, yaitu KBBI dan UEB. Jangan lupa. Nah, bagian akhir dari penjelasan ini, saya harap kalian semuanya bisa memahami penjelasan sedikit tentang resensi ini, dan jangan lupa ada tugas untuk kalian ya. Simak baik-baik dan catat dan dikerjakan. Jangan lupa unggah di Elmu. Carilah sebuah buku untuk diresensi, kemudian baca buku tersebut, lalu tulislah resensi pada sebuah kertas folio bergaris atau di file Word. Jangan lupa ya, cover buku harus dikopi, difotokopi, kemudian dikecilkan dan ditaruh di atas pojok kiri sehingga diketahui, oh covernya ini, bukunya ini, ulasannya ini, dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa contoh buku yang bisa kalian resensi. Ada buku Siaga Hebat, kumpulan cerita, berarti jenis fiksi apa non-fiksi? Iya, betul, fiksi. Kalau Bu Ebi, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia termasuk fiksi atau non-fiksi? Iya, betul, termasuk non-fiksi. Nah, ini semuanya ini termasuk fiksi atau non-fiksi? Oh iya, ada fiksinya dan ada non-fiksinya. Baik, mungkin penjelasan tentang teks narasi saya cukupkan sampai di sini. Semoga penjelasan ini bisa membawa manfaat dan khasanah ilmu pengetahuan bahasa Indonesia yang baik dan benar buat kita semuanya. Terima kasih.